Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kita bertemu kembali di sore hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar ya, yang dipelajari oleh anak-anak kelas 7 tingkat SMP ya. Kita akan mempelajari tentang komponen-komponen dari bentuk aljabar itu sendiri. Kita akan belajar tentang bagaimana menyederhanakan bentuk-bentuk aljabar. Di dalamnya ada operasi-operasi aljabar, hingga nanti kita juga akan belajar bagaimana mencari solusi dari bentuk aljabar tertentu. Baik, yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang bentuk aljabar, begitu ya. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini, nanti anak-anak sekalian diharapkan bisa nih menyederhanakan bentuk aljabar. Yang kedua adalah diharapkan nanti anak-anak bisa untuk mencari solusi dari bentuk aljabar yang diberikan. Baik, sebelum melangkah lebih jauh tentang dua hal tadi, ya, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dulu apa itu bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu adalah bentuk-bentuk yang seperti ini, ya. Mungkin anak-anak sekalian sering lihat atau bahkan pernah lihat ya. Nah, seperti ini, bentuk-bentuk yang seperti ini. Misal 2A tambah 3B tambah 7. Inilah yang disebut sebagai bentuk-bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen penyusunnya. Ada yang disebut sebagai variabel. Variabel ini adalah simbol-simbol ya. Simbol-simbol yang kita gunakan untuk menggantikan suatu bilangan yang belum kita ketahui. Biasanya simbol yang digunakan adalah simbol-simbol huruf, simbol-simbol bangun gitu ya, misal kotak, segitiga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut sebagai koefisien. Koefisien. Nah, koefisien ini adalah angka. Angka-angka yang menempel pada variabel gitu. Komponen yang ketiga adalah konstanta. Konstanta. Nah, konstanta inilah yang disebut sebagai angka murni atau angka saja. Kalau tadi koefisien itu adalah angka-angka yang menempel pada variabel. Kalau konstanta ini murni angka saja tanpa ada embel-embel variabel. Jika kita analisa bentuk aljabar yang ini, gitu, maka kita bisa lihat di sini variabel yang digunakan di sini adalah variabel A dan B. Karena simbol-simbol yang digunakan di sini adalah simbol huruf A dan simbol huruf B. Kemudian koefisien. Nah, koefisien di sini kita harus lihat yang ditanyakan apa. Jika yang ditanyakannya adalah koefisien dari A, maka nilainya adalah 2. Jika yang ditanyakannya adalah koefisien dari B, maka nilainya adalah 3. Adapun yang disebut sebagai konstanta pada bentuk aljabar ini adalah yaitu angka 7. Gitu. Ya. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang suku pada bentuk aljabar. Nah, suku pada bentuk aljabar seperti ini. Kalau kita perhatikan jari kita, ya, kita lihat jari kita, ya, terlihat ya. Jari kita ini terdiri dari 3 bagian. Ini bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan ini bagian yang ketiga. Nah, ini
yang dalam aljabar, dalam bentuk aljabar kita sebut sebagai suku, gitu ya. Ini bagian 1, bagian yang kedua, ini bagian yang ketiga, gitu ya. Nah, kita lihat nih sekarang sudah ada bentuk aljabar di sini. 2A ditambah 6B dikurang 10A tambah 7A pangkat 2, begitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Terdiri dari 4 suku, ya. Yang pertama adalah 2A, kemudian 6B, minus 10A, dan 7A pangkat 2. Itu ya, jadi terdiri dari 4 suku. Yang pertama 2A, kemudian 6B, minus 10A, dan 7A pangkat 2. Nah, suku ini dalam bentuk aljabar terbagi dua. Ada suku yang dikatakan suku yang sejenis, ada yang dikatakan sebagai suku yang tak sejenis. Begitu. Suku yang sejenis, nah ini cirinya adalah yang pertama, variabelnya adalah sama. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, variabelnya memiliki pangkat yang sama. Gitu. Jadi yang pertama variabelnya sama, yang kedua variabelnya berpangkat sama. Nah, kalau kita perhatikan pada bentuk aljabar ini, 2A tambah 6B dikurang 10A ditambah 7A pangkat 2, kita bisa perhatikan di sini ada dua suku yang sejenis, yaitu 2A dengan minus 10A. Kenapa dikatakan sejenis? Karena variabelnya sama, sama-sama menggunakan simbol huruf A. Kemudian variabelnya berpangkat sama, sama-sama A pangkat 1 dan juga A pangkat 1, gitu ya. Nah, selain itu maka dikatakan suku yang tidak sejenis. Muncul pertanyaan, kenapa 2A dengan 7A pangkat 2 ini tidak sejenis? Padahal kedua suku ini memiliki variabel yang sama. Oke, jawabannya karena variabelnya berpangkat berbeda. Yang satu berpangkat 2, yang satu berpangkat 1. Gitu ya. Maka dua suku ini dikatakan tidak sejenis, gitu ya. Oh iya, sebelum lupa, kalau variabel dituliskan seperti ini berarti A pangkat 1, begitu ya. Jadi kembali ke sini, suku terbagi menjadi dua, ada suku yang sejenis, ada suku yang tak sejenis.